Setelah membobol pagar rumah, seorang pelaku curanmor ini hendak menggasak sepeda motor yang terparkir di teras. Sedangkan satu rekannya yang berjaga di luar pagar memantau kondisi lingkungan di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Namun tak disangka, aksi kedua pelaku curanmor ini sudah diintai pemilik rumah melalui kamera pengawas. Seketika korban keluar dari dalam rumah dan menyerang kedua pelaku hingga terjadi perkelahian. Khawatir menjadi bulan-bulanan warga sekitar, pelaku yang membawa senjata tajam akhirnya kabur dengan mengendarai motor. Guna memberikan peringatan kepada warga lainnya, korban mengunggah video rekaman aksi curanmor ini dan viral di media sosial. Sementara sepeda motor jenis trail yang nyaris hilang baru saja dibeli korban. Ya setelah masuk, langsung mengarah ke motor yang putih itu kan, motor CRF itu. Nah itu tiba-tiba langsung saya keluar dari samping itu, nggak ada persiapan apa-apa ya. Bawa tongkat kecil lah seadanya itu buat membela diri saya sih, cuma itu. Karena tidak sampai kehilangan harta benda, korban tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Mendapat laporan masyarakat, polisi menggerebek arena perjudian di Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Sejumlah pelaku yang berusaha kabur disergap petugas yang telah mengepung di setiap sudut. Dari lokasi, polisi mendapati barang bukti 5 mesin judi ketangkasan, 1 box kartu joker, 10 sepeda motor, dan 4 mobil serta uang tunai. Puluhan warga yang geram beramai-ramai menghajar seorang pria diduga pencuri cabai di Pasar Induk Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Insiden dipicu ketika pelaku tertangkap tangan menurunkan cabai yang diangkut kendaraan 3 roda tanpa sepengetahuan sang pemilik. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 77 Tol Surabaya-Malang, melibatkan bis yang mengangkut pelajar asal Gunung Putri Bogor dengan truk bing box bermuatan pakan ternak. Akibatnya sebanyak 4 orang tewas, 1 diantaranya pengemudi bis dan 3 lainnya pelajar. Hai Sobat Malam, Buletin iNews Malam kembali hadir dengan sederet berita pilihan dan inilah berita selengkapnya. Mendapat laporan masyarakat, polisi bergerak cepat menggerebek arena perjudian di Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Sejumlah pelaku yang berusaha kabur disergap petugas yang telah mengepung di setiap sudut. Dari lokasi, polisi mendapati barang bukti 5 mesin judi ketangkasan, 1 box kartu joker, 10 sepeda motor, dan 4 mobil serta uang tunai. Selanjutnya, para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Usai digerebek, petugas memasang garis polisi di arena perjudian sebagai langkah awal penyelidikan. Penggerebekan arena judi dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan para pejudi di wilayah mereka. Dan ini adalah salah satu bentuk perjudian yang kami monitor, sudah melakukan kegiatan sudah beberapa lama, dan informasi ini kami terima dari masyarakat dan kami akan tindak tegas. Polda Sumatera Utara berjanji akan terus menindak tegas segala bentuk aktivitas yang melanggar hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Amirul Rasid, iNews melaporkan. Tanpa bisa dikendalikan, puluhan warga yang geram ini beramai-ramai menghajar seorang pria diduga pencuri cabai di Pasar Induk Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Meski petugas keamanan pasar berusaha melerai aksi main hakim sendiri, namun warga yang emosi tetap saja mengejar pelaku. Kejadian berawal saat pelaku menurunkan cabai yang diangkut kendaraan 3 roda tanpa pengawasan sang pemilik. Namun ketika pelaku tengah fokus dengan barang curian, korban memergoki pelaku dan berteriak maling. Sontak saja teriakan korban menyita perhatian pedagang dan pembeli di pasar yang seketika menghakimi pelaku hingga babak belur. Selanjutnya, pelaku dibawa petugas keamanan pasar ke Mapolsek Cikarang Barat untuk dimintai keterangan. Berarti maling cabai itu, Bu, ya? Cabai. Kira-kira berapa banyak sih yang diambil, Bu? Ya, nggak tahu. Ya kalau sekarang katanya sekitar 500.000, ya nggak tahu. Oh, 500.000.
Kini kasus pencurian tersebut telah ditangani petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kepungan massa membuat terduga pelaku jambret ini nekat menceburkan diri ke aliran Kali Anak Ciliwung di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Beruntung seorang polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasi pelaku dan membawanya naik ke pinggir sungai. Namun petugas dibuat kewalahan lantaran puluhan orang sudah menunggu dan berusaha menghajar pelaku. Sebelumnya pelaku menjambret tas milik seorang wanita penumpang sepeda motor. Tanpa disadari, korban melawan dan berteriak minta tolong hingga menyita perhatian warga dan pengguna jalan di sekitar lokasi. Pelaku yang panik kemudian turun ke kolong jembatan dan menceburkan diri ke dalam Kali Anak Ciliwung. Warga yang geram beramai-ramai menghakimi pelaku saat digiring masuk ke mobil polisi. Kini kasus penjambretan tersebut telah ditangani aparat Polres Metro Jakarta Pusat. Tirto Agung. Kecelakaan terjadi di kilometer 77 Tol Pandaan Malang arah Malang antara bus yang mengangkut pelajar SMP IT Darul Quran Mulia asal Bogor dengan truk Wingsbox bermuatan pakan ternak. Terlihat muatan truk berserakan di jalanan sementara bus ringsek di bagian depan. Sebanyak 4 orang meninggal dunia, 1 diantaranya awak bus dan 3 lainnya merupakan pelajar. Petugas langsung mengevakuasi korban meninggal dunia ke RSUD Saiful Anwar, sementara korban luka lainnya tersebar di beberapa rumah sakit. Antara lain RSUD Lawang sebanyak 15 korban luka, Rumah Sakit Lawang Medika 21 korban luka, Rumah Sakit Prima Husada Malang 3 korban luka, Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo 6 korban luka, dan IGD RSUD Saiful Anwar 4 korban luka. Terkait penyebab kecelakaan, diduga akibat truk yang syarat dengan muatan tidak kuat menanjak, lalu mundur dan menabrak bus rombongan yang ada di belakangnya. Kemacetan panjang terjadi akibat kecelakaan tersebut. Ini Pink Love. Kalau Happy Pet kan Erimin Plus. Dia kemasannya kayak obat. Sabunya di mana? Seorang pemuda ini tak berkutik setelah digerebek polisi di rumah kontrakannya di kawasan Keduang Badak, Kota Bogor, Jawa Barat. Di rumah inilah Zidan Ahmad Fahrezi memproduksi pil ekstasi rumahan dari sejumlah bahan yang diracik secara mandiri. Saat digeledah dari tangan pelaku, polisi menemukan 350 butir pil ekstasi dengan sebutan Pink Lady dan puluhan gram sabu. 300 ya. Kamu kan nggak bisa mastiin. Ini berapa? Satu bungkus ini. Kepada polisi, pemuda 25 tahun ini mengaku baru 3 hari memproduksi pil ekstasi dan akan mengedarkannya untuk perayaan Tahun Baru di ibu kota. Mantan satpam ini meracik bahan ekstasi menjadi bubuk, lalu dibuat dalam kemasan kapsul agar tidak mudah terdeteksi. Satu butir pil ekstasi dijual seharga 200 hingga 300 ribu rupiah dan pelaku sudah mendapat keuntungan hingga 5 juta rupiah. Narkotika yang dapat kami sita kurang lebih 340 butir ekstasi dengan berbagai merek, kemudian 6 gram sabu-sabu. Kini Sat Narkoba Polresta Bogor Kota memburu pemasok bahan ekstasi asal Bekasi yang identitasnya telah diketahui. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Puluhan ibu-ibu warga Karangsari, Purbalingga ini geram dan ramai-ramai menggerebek sebuah kios tempat menjual obat terlarang. Kios yang berdiri di perkampungan ini telah lama dicurigai warga sebagai tempat menjual obat terlarang yang meresahkan warga desa. Untuk mengelabui warga, kios ini berkedok menjual makanan dan minuman ringan. Warga curiga karena hampir setiap malam banyak anak usia remaja mendatangi kios secara diam-diam. Dugaan warga benar, saat didatangi, di dalam kios ditemukan puluhan paket obat terlarang yang siap jual. Warga yang tersulut emosinya langsung mengobrak-abrik seluruh isi kios dan membakarnya. Memang warga itu sudah geram sekali ya, sudah berkali-kali diperingatkan, tapi tetap masih di sini masih jualan terus. Jualan obat-obatan, minum obatan, ya, terutama yang jelas ini masih ada putih-putih dan sebagainya. Dari penggerebekan di kios penjual obat terlarang tersebut, warga mengamankan 2 orang dan puluhan paket obat terlarang.
Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Tak terima rekannya dianiaya, sejumlah driver ojek online menggeruduk tempat ojek pangkalan di kawasan Desa Cimekar, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Tak hanya merusak, para driver ojek online pun melakukan pembakaran terhadap beberapa barang. Peristiwa ini dampak dari kejadian yang menimpa ojek online yang sebelumnya mengambil penumpang dari stasiun Cimekar pada Minggu malam. Keduanya dikejar oleh orang tak dikenal yang menggunakan 2 sepeda motor. Setelah hampir 1 kilometer, akhirnya korban terjatuh akibat salah satu pelaku menarik tas milik penumpang. Tak sampai di situ, para pelaku pun menganiaya driver ojek online, namun akhirnya dipisahkan oleh warga setempat. Selain itu, penumpang seorang wanita mengalami luka serius di bagian wajah sehingga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tuntutan awal kita yang pertama adalah mengusut siapa pelakunya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal ini Bandung Timur yang masih menjadi zona merah ya dalam tanda kutip, agar bisa dibebaskan. Dalam artian warga ketika ingin memesan ojek online itu dibebaskan, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada pungli, dan tidak boleh ada kekerasan apapun. Kasus ini sudah dalam penyelidikan pihak kepolisian dan sedang mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari para saksi. Jadi untuk korban, seorang perempuan inisial I, umur 19 tahun, sedang dirawat di Rumah Sakit Islam. Untuk kepala itu karena terjatuh dari kendaraan motor, jadi ada beberapa luka di wajah dan kepala belakang. Polisi menunggu kondisi korban kembali pulih guna mendapatkan keterangan tambahan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Banjir bandang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir bandang terparah menerjang 2 desa, yakni Desa Cenrana dan Desa Matirobaji di Kecamatan Kamba, Kabupaten Maros. Bahkan tembok salah satu sekolah ambruk akibat diterjang derasnya arus air luapan Sungai Walanai. Air semakin naik. Selain itu, 13 jembatan gantung yang menghubungkan antar kecamatan maupun desa dan dusun terputus. Sehingga warga terpaksa harus melintas ke jalan alternatif yang lebih jauh. Macet, lumpuh total. Ada sekitar 300 kakak yang terdampak dan memang beberapa fasilitas juga ikut rusak seperti sekolah, masjid, bangunan penguatan tebing, dan kerugian masyarakat itu cukup banyak. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Warga yang sempat mengungsi di sejumlah posko pengungsian pun kini sudah kembali ke rumah masing-masing karena genangan air telah surut. Kini pihak BPBD Maros akan berkoordinasi dengan Polres Maros dan Kodim untuk proses pembersihan sisa material banjir bandang. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dokter koas bernama Vladinia Puluhulawa kembali viral setelah sebelumnya cekcok soal lahan parkir di RS Ngadi Medan 1 tahun lalu. Kini ia kembali viral setelah diduga menganiaya seorang pedagang roti bakar. Korban menceritakan, awalnya sang dokter koas datang dan membeli roti bakar pada sore hari di tempat dirinya bekerja. Namun pada malam hari, dokter koas kembali ke lokasi dan langsung mengamuk seraya mencabik-cabik tangan serta menendang kaki korban. Korban pun sempat mengajak pelaku berbicara terkait apa yang diprotesnya. Namun pelaku terus mengamuk dan memukuli korban. Meski pekerja lain melerai dan menunjukkan ada CCTV, pelaku tak menghiraukan dan terus memukuli dan menjambak korban. Berselang beberapa lama, pelaku langsung pergi menuju mobilnya. Korban yang penasaran mendatangi pelaku ke mobil dan kembali bertanya perihal apa yang dikomplainnya. Sembari pergi, pelaku mengatakan jika topping roti bakar yang dibelinya kurang banyak. Habis itu saya nanya, kenapa kak, komplain apa, masalah apa, diceritakan baik-baik, malah marah-marah, teriak-teriak, nggak jelas. Habis itu terakhir, dia mau pergi baru dia ngomong, itu topping roti bakarnya sedikit kali, kurang banyak. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka-luka di bagian tangan, kening, serta kaki. Korban sudah membuat laporan ke kepolisian Polrestabes Medan dan sudah melakukan visum. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Seorang pria diamankan warga setelah diduga tengah menjual sebuah sepeda motor curian dengan sistem COD di kawasan TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Minggu sore. Pelaku dijebak oleh pemilik motor yang kehilangan kendaraannya Sabtu pagi dan justru menemukan posting di marketplace yang menawarkan motor yang hilang dicuri tersebut. Alhasil, setelah janji bertemu untuk jual beli COD, sang pria penjual motor akhirnya ditangkap meski dirinya mengelak dan mengaku hanya penadah motor curian saja. Pihak Polsek Ciracas yang menangani kasus ini tengah memburu pelaku pencurian yang alamatnya sudah diketahui. Seorang pria diduga jambret nekat menjeburkan diri ke kali di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Terduga pelaku tampak ketakutan saat sejumlah massa mengejarnya. Beruntung muncul seorang anggota Polantas Pospol Gunung Sahari yang tengah berada di lokasi dan langsung mengamankan pelaku jambret hingga terhindar dari amukan massa. Amukan angin puting beliung membuat warga di Kecamatan Jatinegara, Ciamis, Jawa Barat panik dan berlarian berusaha menyelamatkan diri. Insiden yang terjadi hari Sabtu mengakibatkan kerusakan di sejumlah kawasan, diantaranya rumah warga dan beberapa bangunan lainnya. Sejumlah pengunjung Pantai Pangandaran dikejutkan adanya bentukan angin puting beliung di atas laut Sabtu petang yang membuat para wisatawan khawatir. Mereka kemudian berpindah ke tempat yang aman agar terhindar dari hembusan angin kencang. Sementara itu, angin puting beliung meluluhlantarkan wilayah Pangandaran dan Ciamis, Jawa Barat Sabtu sore. Kecepatan angin yang luar biasa merusak ratusan rumah, fasilitas umum, dan mengakibatkan kerugian material yang tidak sedikit. Warga sempat dikejutkan putaran angin puting beliung yang sangat jelas hingga membuat warga histeris. Menurut laporan BPBD Kabupaten Ciamis, angin puting beliung menghancurkan sedikitnya 37 rumah warga di 3 desa. MNC Group melalui MNC Peduli kembali hadir memberikan perhatian dengan menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa 50.000 masker kepada Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat. Bantuan yang diserahkan langsung oleh Head of CSR MNC Group ini akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti para penyintas kesehatan serta korban kebakaran. Selain bantuan kemanusiaan, kerjasama antara MNC Peduli dan TNI yang sudah terjalin lama ini juga terdapat beragam kegiatan seperti pelatihan penanggulangan bencana hingga penyelenggaraan donor darah. Ya, semoga dengan semakin eratnya hubungan antara MNC Group melalui MNC Peduli bersama PMI, khususnya PMI Jakarta Pusat, bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Menjadi komitmen MNC Peduli untuk terus memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan bersama berbagai pihak, salah satunya PMI. MNC itu sudah sangat banyak membantu mensupport PMI dalam rangka membantu masyarakat. Dengan adanya bantuan dari MNC, tentunya akan lebih banyak nilai kebermanfaatannya bagi masyarakat. Jadi lebih banyak lagi orang yang bisa menerima bantuan dari PMI. Dengan beragam program sosial, MNC Group melalui MNC Peduli terus berkontribusi nyata dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Abdul Aziz Dede Rudi, iNews melaporkan. Sobat Malam, jangan kemana-mana dulu ya. Buletin iNews Malam segera kembali setelah yang satu ini. Sebuah mobil listrik mengalami insiden kebakaran di kawasan Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Minggu malam. Api melahap habis kendaraan yang awalnya tengah melaju di jalan raya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan petugas melakukan tindakan cepat memadamkan api yang berkobar.
Sebuah kebakaran hebat menghanguskan peternakan ayam di kawasan Kampung Cogrek, Parung, Kabupaten Bogor, Minggu malam. Besarnya kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan 2 unit damkar Parung Bogor, Jawa Barat. Kebakaran yang disertai ledakan juga melanda salah satu gedung milik PT Longreach Indonesia di kawasan Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Cirebon, Jawa Barat. Amukan si jago merah mengakibatkan sejumlah bagian gedung luluh lantah hangus terbakar. Sejumlah unit pemadam kebakaran dikerahkan guna menanggulangi amukan api. Sebuah bus pariwisata terbakar habis saat melaju di kawasan Kepanjen, depan SPBU Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, Minggu petang. Diduga kebakaran dipicu korsleting, di mana api dengan cepat menyebar ke seluruh bagian bus. Puluhan kendaraan milik karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera Tengah, Maluku Utara mengalami kebakaran Sabtu siang. Kebakaran menghanguskan puluhan kendaraan yang terparkir di kawasan Gate 5. Mobil pemadam pun dikerahkan untuk menyinakan si jago merah. Oke Sobat Malam, informasi tadi sekaligus mengakhiri Buletin iNews Malam kali ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.